Kita menyusuri jalan setapak juga ini, dan kebetulan di sana sudah ada rekan-rekan dari konten kreator juga teman-teman. Ada Teh Nenden, Anajar, dan Kang Hakim. Ini di depan rumah atau apa ya? Oh bukan, ini sih bukan rumah sebetulnya. Ini saung tempat beristirahat atau kandang ayam atau kandang sapi, atau kandang kambing teman-teman. Tidak akan orang tahu kalau tidak tanya-tanya teman-teman. Tuh di belakang tuh. Jadi saya disuruh duluan katanya, biar kalau ketemu binatang buas yang 3 lari duluan teman-teman. Saya jadi korban amit-amit. Kayak ini agak teduh ya, karena pepohonan sangat rindang sekali sehingga jalannya tidak begitu terang ya, matahari tertutup oleh dedaunan teman-teman. Nah, Pak Nanang, saya pengen bertanya nih Pak Nanang. Pak Nanang, historisnya alasan utama nih kenapa memilih tinggal di tengah hutan belantara seperti ini. Kalau kemarin kan kakaknya Pak Asep akibat depresi, putus cinta, ditinggal nikah sama pacarnya dari Bandung, pas bujang tinggal di sini, menetap di sini sehingga mempunyai istri dan anak juga di sini. Nah, kalau Pak Nanang sendiri nih, alasan terkuatnya kenapa sih Pak? Pengen menyepi ya Pak. Penyepi gimana maksudnya? Jadi jauh dari keramaian lah. Oh iya, betul-betul Pak ya. Jadi istilahnya pengen kalau ibadah tuh fokus ya Pak ya. Iya. Kan di sini nggak ada gangguan apa-apa, sunyi, sepi. Tapi kan menyepi, sunyi, sepi, mengerikan ya Pak ya, mengerikan sekali. Memang. Nah, selama tinggal di sini Pak Nanang pernah mengalami kejadian apa aja sih Pak? Kejadian aneh, kejanggalan-kejanggalan yang di luar nalar manusia tuh Pak. Misalkan kan Pak Asep mah cerita gaibnya banyak selama tinggal di sini. Kalau Pak Nanang sendiri ada apa aja sih Pak? Kalau baru di sini ya. Kalau baru di sini baru 4 hari kalau nggak salah. Ini kan sepeda mainan anak saya ini yang ini nih. Oh iya, iya betul. Ditaruh di situ. Di depan. Kirain kan langsung ada suara lagu-lagunya gitu. Oh nyala sendiri. Nyala sendiri. Kirain biarin itu konslet kata saya ya. Mungkin konslet. Tapi kan kalau namanya konslet itu lagunya kan harusnya tetap itu aja ya. Ini kan ganti-ganti terus. Ulangi lagi ke dari awal sampai akhir ulangi deh terus-terusan ulangi. Itu aja. Iya. Nah jadi teman-teman iya kan waktu awal-awal pertama kesini Pak Nanang selama 4 hari jadi sepedanya Denova ya, Denova anak kecil yang waktu di video siang tuh waktu ketemu sama si ibu. Jadi sepedanya ditaruh di depan, sepedanya nyala sendiri kayak ada yang bunyiin. Ya. Nah mungkin apakah sosok Abud tersebut karena yang ngajak main Teh Petri tuh kan Teh Petri sempat bercerita diajak main sama si Abud, sosok gaib yang kecil hitam kata Teh Petri anak apakah itu Pak atau gimana? Mungkin itu kan dari dulu udah ada di sini. Mungkin itu kan jadi bagaimana ya? Itu emang masih tetap di sini. Tapi Denova sendiri pernah main sama sosok tersebut kan Teh Petri waktu balita suka diajak main sama Abud. Kalau sekarang itu belum ya. Belum. Jangan sampai apa ya? Iya. Sama ganggu gitu lah. Tapi itu walaupun itu sosoknya nggak ganggu sih. Malah melindungi ya Pak ya. Malah melindungi gitu ya. Waktu dulu itu pernah. Waktu dulu nih anak yang pertama saya. Si Teteh yang 16 tahun tuh Rinda yang sekarang di bangku kelas 3. Kemarin sempat ada videonya. Pernah dulu kan waktu di sini belum punya yang 2 belum. Pertama itu kan ada apa ya? Kalau di Sunda tuh engang lah. Engang kan terbang nih. Langsung waktu itu anak saya lagi kecil di sini. Lagi mau mandi
si Nyiro itu napuk semua badannya, blot. Saya kan mau nolong bagaimana? Oh iya, pernah dulu. Oh gitu. Mandi di sini waktu mau mandi, langsung kan si Nyiron itu semua Nempel di badan. nempel badannya. Saya mah kan udah bagaimana, mau nolong bagaimana, Bingung gitu ya. bingung. Tapi alhamdulillahnya begitu nempel semua itu nggak lama lah, 2 menit langsung pada terbang lagi. Alhamdulillah nggak ada yang gigit sama aku. Odeng kalau sebutan sih itu. Oh iya, odeng itu berarti engan ya. Lebah. Lebah. Tawon iya, lebah. Tawon yang gede. Jadi biasanya kalau kena gigitan lebah itu lumayan perihnya minta ampun. Nggak perih, itu bisa mati. Bisa meninggal Bisa dunia, mati. emang betul. Jangankan orang munding juga ini Iya. kerbau Iya. bisa mati. Iya, satu aja perihnya minta ampun, apalagi satu sekujur badan. Itu kayak Pak Ica si manusia lebah. Iya. Kisah Pak Ica si manusia lebah gitu. Kalau Pak Ica mah kan punya jampe-jampenya. Ini Iya. kan menimpanya sama anak kecil, anak balita kan tidak masuk di akal. Harusnya kalau secara syariat harus meninggal dunia apa ya? Ya iya, itu kan badannya Udah juga ditempeli nggak semua ya, Pak, ya? kelihatan. Waduh, banyak banget Udah berarti nggak tuh. kelihatan badan anak saya itu. Apakah mungkin dilindungi sama sosok abud atau gimana Pak? Nggak tahu ya, karena itu saya nggak lihat sih. Tapi kan itu janggal lah kalau Iya, aneh, dilihat dari suatu nalar ya. Nggak masuk di Iya, akal ya. nggak masuk di akal gitu itu. Padahal itu kejadiannya siang gitu. Siang. Apalagi lama 2 menit kata Bapak ya. Lama 2 menit itu. Anak saya udah nggak kelihatan. Berarti yang cewek itu ya, Weh. Iya, yang cewek. Rinda itu ya. Iya, Rinda namanya si Rinda. Selain itu Pak pernah ngalami kejadian aneh, hal-hal gaib, misalkan yang ketuk pintu atau gimana? Kalau itu mah emang sering ya. Kalau di sini kan, jadi dulunya itu emang ya orang tua saya itu narok gitu di sini. Jadi kalau disebut namanya gitu ya, kalau disebut namanya dia itu pasti datang. Kalau kesini itu seperti naik aja, blok gitu nah. Si ekornya plak 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 terus keliling di Rumah. rumah. Jadi semacam harimau atau gimana Pak? Iya. Kaboa dari kaboa atau gimana Pak ya? Nggak tahu itu mungkin dari orang tua saya mungkin Zaman dulu. dulu. Karena pasti orang tua zaman dulu punya lah yang kayak gituan ya Pak ya? Iya. Untuk buat perjagaan sendiri. Kalau Pak Nanang sendiri punya perjagaan ini, kalau tinggal di hutan kan takutnya ada Ya apa-apa. alhamdulillah. Kalau masalah itu. Ada ya Pak ya, pasti ya. Nggak mungkin orang sembarangan yang berani tinggal di tengah hutan seperti ini. Contohnya Pak Asep dari Bubujang. Masih muda, berani tinggal di sini walaupun kalau zaman sekarang depresi karena putus cinta nggak bakal mungkin segitunya. Tapi Pak Asep bener-bener nekat ya Pak Asep. Pak Nanang pernah nggak malam-malam tengah malam keluar rumah misalkan atau pulang ke rumah, pernah nggak Pak kesini? Ya itu mah sering kalau di rumah. Udah Hampir tiap kebiasaan. hari itu. Pernah ketemu apa aja di jalan Pak? Ya kalau yang ketemu gitu mah sering sih. Gituan apa maksudnya? Ya makhluk-makhluk Gaib. gaib mah sering. Apa aja sih Pak pernah ketemu apa aja dan di mana? Seperti orang yang apa? Yang tinggi besar gitu ya sering. Terus? Malahan ini ada kisah ya. Ini kan kandang Kambing. Kambing yang belakang. kambing ya. Itu kan kandang kambing waktu itu ada kakak saya yang di Bandung datang ke sini. Terus si kandang kambing itu kan dipoto Foto. sama HP ya. Iya. Ada penampakan. Kandang kambingnya itu nggak ada sama pun. Enggak ada kandang kambingnya, enggak ada. Nggak ada, yang ada orang tinggi besar aja. Waduh, bener-bener aneh nih. Mungkin itu yang orang yang tinggi besar itu yang disimpan sama bapak Bukan. orang tua Bukan. bapak bukan menjaga, bukan. Bukan seperti itu. Bukan. Kalau di jalan ya sering ketemunya di daerah mana sih Pak? Ya daerah waktu turun dari aspal Iya. ke sini ya udah Pasti banyak. Oh, itu daerah rawannya mungkin gitu ya. Ya karena ini kalau kata orang sininya juga ya, ini yang paling rawan di sini. Paling angker ya. Paling Pak. angker. Lembah ini ya Pak ya. Iya. Tapi pernah mengganggu mencelakai Pak Nanang mungkin pas perjalanan pakai sepeda motor atau jalan kaki. Belum ya alhamdulillah ya. Cuman hanya menampakkan sosoknya doang. Iya, kalau ganggu enggak, alhamdulillah. Enggak ganggu. Cuman pernah satu kali kejadian sini, Gimana? motor kan ngegas sendiri di sini. Oh, itu Motor gimana tuh kejadiannya Pak? Hah? Kejadiannya bisa ngegas sendiri. Motor kan
apa ya, langsam ya. Iya. Di sini di langsam. Lagi manasin atau di mana? Manasin. Oh, Di pagi-pagi berarti ya. Iya. Jadi dah seperti sinar kan masuk tembus ke Rumah. merah itu ke tembus ke bilik. Istri saya itu kan sampai loncat. Malam sekitar jam 9 lah itu. Sendirian. Waktu itu cuma saya berdua sama istri saya. Waktu belum punya anak. Itu ada sosok cahaya merah Saya masuk ke merah dalam itu rumah. nembus ke bilik gitu. Itu cahayanya berasal dari mana, Pak? Dari arahnya arah sana. Dari hutan Cibuntu itu. Wah, ngeri ya. Ini Bapak nggak piara apa anjing gitu buat penjagaan enggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Hanya itu yang disimpan sama orang tua. Iya. Perjagaan itu ya, Pak ya? Karena kepercayaan ada di diri kita sendiri. Oh, iya, betul. Tapi ini Pak, mohon maaf ya Pak ya, karena di video sebelumnya banyak banget yang komentar takutnya ada orang jahat lah atau gimana gitu. Oh, kalau masalah itu udah nggak takut sih. Dan nggak takut, karena nggak mungkin juga berani kesini ya Pak ya. Mungkin orang belum nyampe juga ya udah mungkin Udah ketakutan ya. celaka gitu. Berpikir kalau dua kesini. kali ya, jangan aja teman-teman di video sebelumnya kan banyak yang komentar itu takut kalau malam-malam ada orang jahat atau gimana. Jadi hutan ini benar-benar sangat angker, terkenal mungkin kalau orang Lemah Sugih Majalengka khususnya pada tahu hutan Cibuntu itu angkernya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada ya orang yang mau berbuat jahat ke sini, mungkin istilah mikir dua kali di perjalanannya, sangat mengerikan ya Pak ya, sangat mengerikan. Dan juga banyak banget cerita kalau misalkan udah datang ke sini jarang yang susah pulang ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Itu gimana Pak? Pernah ada kejadian nggak Pak? Oh, itu sering. Sebelum gini kan itu sering orang, jangankan orang luar, orang Cibulannya juga masuk sini keliling nggak bisa pulang. Di linglung gitu Pak. Iya. Itu kan orang-orang ini dari orang tua Cibulan juga pada tahu kalau daerah sini. Itu kan pohon bambu yang di atas itu tuh kan ceritanya itu. Apa? Itu kan ceritanya pohon bambu itu kan udah nungging akarnya. Waduh, Akarnya di atas. Akarnya di atas. wah, jadi merinding saya dengarnya Pak. Begitu besoknya kan berdiri lagi. Itu di bambu yang di atas itu. Di samping rumah Bapak itu yang siang. Itu yang iya. Oh ya siang, kalau siang mungkin di video siang pasti kelihatan. Soalnya saya pernah ke sana. Jadi teman-teman ada pohon bambu, malamnya terguling, akarnya benar-benar di atas terbalik, siangnya balik lagi normal. Iya. Berdiri lagi ya Pak Itu ya. pada tahu orang tua Cibulannya. Sepuh-sepuh itu pada tahu. Saking angkernya, Iya. tanaman yang segitu gedenya juga bisa kebalik gitu ya. Apalagi kalau jangankan inilah kita masuk ke area ini ya ke bawah, pasti bulu-bulu itu pasti merinding kalau walaupun siang. Kalau masuk ke sini nih ke bawah ini. Berarti sangat kuat aura ininya, mistisnya Pak ya. Kuat kalau di bawah ini auranya. Aura negatifnya Pak. Iya. Itu pernah nggak Pak kejadian yang masuk ke sana nggak pulang-pulang lagi sampai detik ini, atau masih bisa pulang tapi lama gitu? Pulang cuman lama gitu, dipermainkan aja. Satu hari satu malam. Satu hari satu malam lah rata-rata. Tidur di kebun. Oh, satu hari satu malam. Iya. Sampai di kebun. Pernah paling lama 1 hari 1 malam. Tapi Bapak Asep sendiri belum pernah. Enggak, jadi orang itu lihat ya, rumah saya itu lihat mau minta tolong. Udah dilurus-lurusin rumah saya itu ke sini lurusnya belok lagi. Jadi si rumah ini nggak ketemu. Oh, jadi cuman kelihatan doang, pas disamperin jadi belok Iya, aja gitu. jadi nggak ketemu. Itulah hal itu, tapi saya nggak berani mencoba teman-teman untuk urusan itu. Jadi silahkan aja kalian yang benar-benar punya keberanian diri datang ke sini ya Pak ya. Iya. Kalau saya mah benar-benar nggak berani, dengar ceritanya aja udah ngeri banget. Saya udah dingin ini leher Enggak saya lah, Pak. kalau apalagi kalau malam di sini itu nggak ada. Aman ya Pak ya. Nggak. Insya Allah kita juga akan pulang dengan selamat lagi ya. Amin. Karena kita ditemani sama Pak Asep, istilahnya Pak Asep benar-benar kuncen, orang yang pertama tinggal di sini ya Pak ya. 15 tahun. 16 tahun Pak Asep juga sempat katanya, kata Pak Asep tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di rumah Pak Asep atau di perjalanan menuju ke sini, katanya waktu pas bujang itu kayak ada gangguan mental ya Pak Asep ya. Iya. Tiba-tiba tengah malam naik pohon, tidur di pohon, terus bikin ayunan, tidur di ayunan. Karena itu karena pemikiran putus cinta, memikirkan terus pacarnya yang dikawin sama orang. Kalau Pananama enggak ya Pak ya? Nggak sempat ada gitu aja Pak ya? Aman. Aman. Jadi Pananang mah datang ke sini itu hanya untuk menyepi, istilahnya
pengen jauh dari keramaian karena bosen hidup di Bandung. Seperti yang Pak Asep bilang kan, kalau misalkan Pak Asep tidak kabur ke sini, kalau di Bandung mungkin frustasinya udah pasti minum minuman keras, berkelakuan gak bener lah Pak Asep ya. Pokoknya negatif lah pokoknya kelakuannya. Larinya pasti ke negatif. Larinya ke negatif karena ya namanya juga diputusin cinta, lagi cinta-cintanya. Kalau kesini mah kan aman, jadi punya pengusaha, punya penghasilan, lahan jadi luas ya Pak ya. Pak Nanang juga sama. Oke Pak Nanang, terima kasih atas sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, sekedar untuk beli rokok ya dari saya. Ya. Semoga Pak Nanang sehat selalu ya. Alhamdulillah. Aturhun